Halo teman-teman, masih dengan Advokat Agung di sini di dalam ngoceh, ngobrol dan cerita tentang hukum. Upaya Tom Lembong untuk bebas akhirnya kandas ketika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui hakim tunggalnya memutuskan bahwa mereka menolak permohonan pra peradilan terhadap penetapan status tersangkanya, sehingga Tom Lembong akhirnya harus bersabar untuk menjalani masa penahanannya. Dan kemudian setelah proses peradilan ini selesai, lantas apa yang hendak akan dilakukan oleh Tom Lembong? Ya, jadi begini teman-teman. Proses permohonan pra peradilan atau bahasa sehari-harinya gugatan pra ya, walaupun sebenarnya terminologinya itu adalah permohonan pra peradilan. Di situ yang diperiksa adalah terkait proses penetapan diri seseorang ketika ia ditetapkan menjadi tersangka. Dalam hal ini, proses yang dilakukan atau diterapkan oleh pihak kejaksaan terhadap Tom Lembong untuk ditetapkan menjadi tersangka itu kemarin diuji, diperiksa di pengadilan, dan dari hasil pemeriksaan di pengadilan, uji di pengadilan tersebut, hakim tunggal memutuskan bahwa apa yang dijadikan atau apa yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung itu sudah sesuai dengan proses tahapan dalam hukum acara pidana. Jadi dalam proses permohonan pra peradilan itu yang diperiksa itu bukan materi perkara, namun proses penetapan tersangkanya. Dan dari hasil pemeriksaan hakim tunggal tersebut menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh pihak Tom Lembong melalui pengacaranya itu sudah masuk ke dalam pokok perkara, makanya kemudian permohonan tersebut tidak diterima ya teman-teman. Dan setelah tidak diterima dan Tom Lembong masih tetap menjadi tersangka, apa yang kemudian terjadi dengan status atau keadaan Tom Lembong? Ya, yang pasti proses penyidikan akan terus berjalan dan segera akan disidangkan. Dan kalau sampai disidangkan, baru dari pihak Tom Lembong atau pengacaranya bisa melakukan pembelaan seperti yang mereka lakukan pada saat proses permohonan pra peradilan ya. Jadi yang katanya hakim sudah masuk ke dalam pokok perkara itu nanti pasti akan ditampilkan lagi atau akan dilakukan lagi oleh pengacara dari Tom Lembong di dalam membela Tom Lembong ketika ia menjadi terdakwa dalam sidang kasus korupsi ketika atau semasa Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Dan ini tentu saja nanti akan muncul fakta-fakta baru ya, atau apa ya, fakta-fakta terbaru mungkin dari kesaksian-kesaksian saksi yang dibawa oleh pihak Tom Lembong, dan juga termasuk juga kejadian-kejadian atau keadaan pada saat Tom Lembong memutuskan untuk menunjuk pihak lain untuk menjadi pengimpor gula pada saat itu. Nanti dari situ akan ketahuan karena apa? Di dalam sistem peradilan pidana itu nanti yang dicari itu adalah terkait fakta sebenarnya atau fakta material. Apa yang benar-benar terjadi, disitulah nanti akan digali. Dan saya rasa nanti akan ada banyak kejutan-kejutan ya di dalam persidangan ini. Dan saya rasa ini juga nanti akan bisa jadi membuka peluang muncul atau timbulnya atau ditemukannya lagi tersangka-tersangka lain dalam hal kasus impor gula ini. Atau bisa jadi nanti akan merembet kepada menteri-menteri
setelah zamannya Tom Lembong. Karena apa? Tom Lembong sendiri menyampaikan bahwasanya ketika ia menjabat sebagai Menteri Perindustrian, yang dilakukan oleh Menteri Tom Lembong itu juga dilakukan oleh menteri-menteri sesudahnya. Dan apakah nanti menteri-menteri sesudahnya itu juga akan menjadi tersangka terkait kasus impor gula yang dilakukan ketika mereka menjabat sebagai Menteri Perindustrian? Ya, kita lihat saja, karena yang pasti persidangan Tom Lembong ini akan membuka lembaran-lembaran baru tentang kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Perindustrian. Semoga saja persidangan ini berjalan dan berlangsung dengan fair, dengan terbuka, sehingga masyarakat luas bisa melihat, bisa menonton sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam Kementerian Perindustrian selama dijabat oleh Menteri Tom Lembong dan menteri sesudah-sesudahnya. Demikian yang saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.